Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok berjudul Analisis KPU-an dan Promoting the Culture dengan berfokus pada nilai dasar ASN yaitu loyal. Untuk permasalahannya, kita bisa melihat konteks kasus secara singkat yang menyangkut nilai loyal. Pada akhir Juni sampai 4 Juli 2025 terjadi operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK terhadap sejumlah ASN di Kementerian PU, termasuk di Sumut dan Bangka Belitung. Sebanyak 6 ASN dinonaktifkan dan 5 ditetapkan tersangka, termasuk Kadis PUPR Sumut dan pejabat lainnya. Menyikapi hal ini, Menteri PU Dodi Hanggodo menyatakan terpukul, menyebutnya sebagai tamparan keras, serta berkomitmen untuk melakukan evaluasi hingga level PPK untuk mencegah terulangnya perilaku serupa. Dalam perkembangan terbaru, KPK memperluas penyelidikan kasus korupsi proyek jalan di Sumut dengan memanggil hingga 29 saksi yang terdiri dari pejabat dinas, ASN, swasta, dan akademisi. Dodi menyatakan siap memerangi korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kasus ini, Dodi tetap berpegang pada asas praduga bersalah kepada para tersangka dan menyerahkan proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berikut penerapan dan pelanggaran terhadap nilai loyal yang terjadi di Kementerian PU. Yang pertama, Menteri PU menerapkan nilai loyal dengan menyatakan kasus OTT sebagai tamparan keras bagi institusi, memberi peringatan keras kepada pejabat yang lalai, mencopot 6 pejabat eselon 1 dan melakukan rotasi sebagai wujud menjaga marwah institusi, serta menegaskan evaluasi hingga level PPK untuk mencegah praktik korupsi. Untuk pejabat ASN yang terkena OTT, mereka melanggar nilai loyal dengan terlibat praktik suap proyek jalan, menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi bukan untuk kepentingan rakyat, serta merusak nama baik Kementerian PU di mata publik. Lalu untuk ASN atau pegawai lain yang tidak terlibat, terdapat 2 penerapan maupun pelanggaran yang terjadi. Untuk penerapannya, mereka menjalankan tugas sesuai aturan meski ada kasus yang mencoreng institusi, mendukung sikap tegas menteri untuk bersih-bersih internal, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang tetap berjalan. Nah, untuk pelanggarannya, apabila pegawai tersebut mengetahui penyimpangan namun tidak melaporkan, berarti tidak setia pada integritas lembaga dan memilikinya. Lalu untuk pejabat eselon 1 yang diganti atau dirotasi, penerapan nilai loyal terwujud dengan pergantian simbol loyalitas kelembagaan karena mendukung upaya menteri menjaga citra PU tetap bersih. Sedangkan untuk pelanggarannya, jika sebelumnya lalai dalam pengawasan bawahannya, dianggap tidak loyal terhadap tanggung jawab kelembagaannya. Selanjutnya adalah mengenai dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar loyal. Yang pertama adalah dampak pada masyarakat, itu turunnya kepercayaan publik antara lain, kehilangan legitimasi publik, masyarakat mulai mempertanyakan kredibilitas pemerintah terutama Kementerian PU, timbul sikap apatis, warga menjadi tidak peduli atau bahkan menolak program pemerintah karena menganggapnya tidak transparan atau hanya menguntungkan elit. Citra ASN tercoreng, oknum yang melanggar hukum menyebabkan ASN secara umum dipersepsikan negatif sebagai birokrat yang tidak jujur. Dampak pada keuangan negara yaitu kerugian fiskal dan juga efisiensi anggaran, antara lain dana publik terpakai ulang untuk proyek yang gagal. Proyek yang terhambat karena korupsi harus dibiayai ulang sehingga anggaran negara digunakan 2 kali untuk satu pekerjaan. Pemborosan anggaran akibat perencanaan ulang dan tender baru. Setelah proyek bermasalah, proyek perencanaan dan pengadaan harus diulang yang memakan biaya dan waktu tambahan. Membebani APBN dan mengganggu pembiayaan sektor lain. Kebutuhan dana ekstra akibat proyek gagal menambah beban APBN dan juga mengurangi alokasi anggaran untuk sektor penting lain seperti misalnya pendidikan dan juga kesehatan. Dampak pada instansi pemerintah yaitu rusaknya reputasi lembaga yang berpengaruh. 1. Institusi kehilangan kepercayaan mitra. Reputasi yang buruk membuat kementerian sulit menjalin kinerja dengan pemangku kepentingan lain seperti investor, donor, atau lembaga lain. Nama baik kementerian tercoreng akibat ulah segelintir oknum. Tindakan negatif dari beberapa oknum dapat mencoreng citra keseluruhan lembaga meskipun mayoritas bekerja dengan integritas. Menurunnya wibawa instansi di mata publik dan internal ASN. Kehilangan kepercayaan publik dan melemahnya motivasi pegawai internal dapat menghambat kinerja dan profesionalisme lembaga secara keseluruhan. Dampak pada lingkungan kerja yaitu menurunnya moral dan etika profesional yang bisa menyebabkan lingkungan kerja menjadi toksik. ASN merasa tertekan karena sistem kerja dipenuhi kecurigaan dan intrik internal. Keteladanan hilang dari pimpinan, jika atasan terlibat dalam pelanggaran, pegawai di bawahnya kehilangan figur yang dapat dijadikan panutan. Selanjutnya, kompetensi yang tidak sehat.
Nilai kerja keras dan prestasi tergeser oleh praktik mencari orang dalam, menjatuhkan rekan kerja atau menyuap untuk naik jabatan dan praktik KKN lain. Dampak pada pembangunan yaitu terhambatnya proses pembangunan yang bisa menyebabkan keterlambatan realisasi infrastruktur, proyek strategis menjadi tertunda karena harus dihentikan sementara untuk penyidikan atau perombakan kontraktor. Masyarakat tidak menerima manfaat, akses jalan, irigasi atau fasilitas umum yang dibutuhkan rakyat menjadi tidak tersedia atau terbengkalai. Selanjutnya, efek domino pembangunan. Keterlambatan satu proyek bisa mempengaruhi proyek yang lain yang saling terhubung dan menyebabkan stagnasi pembangunan. Gagasan pemecahan masalah yang pertama itu ada internalisasi nilai loyal dengan cara mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Lalu yang kedua membangun budaya kerja anti gratifikasi. Yang ketiga mengintegrasikan sistem reward and punishment yang transparan. Yang keempat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan sehingga kebutuhan publik benar-benar diakomodasi. Yang kelima, digitalisasi, transparansi, dan pengawasan. Yang keenam, ada rotasi jabatan dan evaluasi berkala. Yang ketujuh, penguatan whistleblowing system. Yang kedelapan, monitoring independen oleh aparat pengawasan. Konsekuensi dari penerapan gagasan pemecahan masalah. Gagasan pertama untuk memecahkan masalah adalah dengan melakukan internalisasi nilai loyal. Nah, di sini konsekuensi positifnya adalah terbentuknya budaya kerja yang berorientasi pada kepentingan publik. Sementara tantangannya adalah resiko munculnya konflik kepentingan jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat. Kemudian dari gagasan yang kedua yaitu membangun budaya kerja anti gratifikasi. Nilai positifnya adalah ASN bisa lebih berani dalam menolak gratifikasi karena ada komitmen kolektif sehingga meningkatkan reputasi positif instansi di mata publik. Sementara tantangannya adalah perubahan perilaku ASN tidak bisa terjadi instan dan dibutuhkan pengawasan ketat agar deklarasi tidak hanya bersifat formalitas. Kemudian gagasan yang ketiga adalah dengan mengintegrasikan sistem reward and punishment yang transparan. Nah, di sini nilai positifnya adalah bisa membentuk budaya kerja yang adil dan profesional. Namun sisi negatif atau tantangannya adalah jika tidak dijalankan dengan konsisten, sistem ini bisa menimbulkan ketidakpuasan. Kemudian gagasan yang keempat adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Nah, nilai positifnya adalah aspirasi publik lebih terakomodasi dalam program pemerintah, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat. Namun, sisi negatifnya adalah potensi munculnya perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat. Kemudian gagasan yang kelima adalah dengan melakukan digitalisasi, transparansi, dan pengawasan. Sisi positifnya adalah proses lebih transparan. Publik bisa ikut mengawasi dan reputasi instansi bisa meningkat. Namun tantangannya adalah butuh ASN yang adaptif akan teknologi. Terus kemudian ada resiko cyber attack kalau sistem ini tidak dibuat dengan aman. Kemudian gagasan yang keenam adalah dengan melakukan rotasi jabatan dan evaluasi secara berkala. Nilai positifnya adalah mengurangi praktik KKN dan memperluas pengalaman ASN. Juga bisa menjaga loyalitas ASN kepada organisasi, bukan kepada kelompok atau orang tertentu. Kemudian, sisi negatif dari gagasan ini adalah bisa timbul resistensi atau kecemburuan antar pegawai dan perlu sistem pengelolaan SDM yang adil dan transparan. Kemudian gagasan 7 adalah penguatan whistleblowing system dengan cara membuat kanal pelaporan pelanggaran yang aman, mudah diakses, dan menjamin anonimitas pelapor. Nah, nilai positifnya adalah bisa membuka ruang aman bagi ASN untuk menjaga integritas, serta meningkatkan budaya untuk bisa speak up. Namun, tantangannya adalah kalau sisi perlindungannya lemah, pelapor bisa takut untuk diintimidasi atau terjadinya risiko penyalahgunaan untuk menjatuhkan pihak lain. Dan terakhir, gagasan pemecahan terakhir adalah melakukan monitoring yang independen oleh aparat dan pengawasan. Sisi positifnya adalah ini bisa menjadi deteksi dini jika ada penyimpangan dan bisa mendorong akuntabilitas lintas antar unit. Sementara tantangannya adalah kalau tidak independen, audit bisa jadi hanya formalitas dan dibutuhkan political will yang kuat dari atasan atau pimpinan.
Denmark menjadi salah satu negara yang patut dijadikan contoh dalam membangun pemerintahan dan masyarakat yang berintegritas tinggi. Kunci keberhasilan Denmark bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2024 oleh Transparency International, Denmark menempati peringkat pertama di dunia dengan skor 90/100, menunjukkan tingkat integritas publik yang sangat tinggi. Beberapa faktor kunci keberhasilan Denmark antara lain: yang pertama, transparansi kasus korupsi. Dengan sistem pelaporan terbuka memperkuat akuntabilitas publik. Yang kedua, lembaga pengawas independen seperti ombudsman dan auditor negara yang bekerja tanpa intervensi politik. Yang ketiga, akses informasi publik yang luas, memungkinkan masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keempat, budaya etika dan kepercayaan publik tinggi yang dibentuk melalui moral, kesederhanaan pejabat, dan ekspektasi sosial. Yang kelima yaitu penegakan hukum yang tegas dan responsif terhadap kasus korupsi besar termasuk revisi hukum pasca kasus. Yang terakhir adalah keterlibatan aktif dalam konvensi nasional sehingga terbuka terhadap rekomendasi dan evaluasi global. Dengan sistem ini, Denmark berhasil menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat. Selanjutnya, budaya loyal di Kementerian PU tidak hadir begitu saja, tetapi dibangun melalui peran yang saling melengkapi dari 5 aktor utama. Yang pertama yaitu pemimpin berperan sebagai teladan, menunjukkan sikap loyal melalui kebijakan, perilaku, serta visi misi yang konsisten. Yang kedua yaitu Badan Pengembangan SDM yang memastikan nilai berakhlak benar-benar tertanam lewat program pelatihan dan diintegrasikan dalam sistem kinerja ASN. Yang ketiga yaitu para ASN sendiri yang menjadi ujung tombak dengan bekerja penuh integritas, disiplin, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang keempat yaitu Inspektorat Jenderal, berfungsi menjaga agar pelaksanaan loyalitas tidak menyimpang, sekaligus menindak jika terjadi penyalahgunaan yang mengarah pada loyalitas sempit. Yang terakhir yaitu stakeholder eksternal seperti masyarakat dan mitra pembangunan yang memberikan masukan serta mendorong transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Dengan sinergi ini, budaya lokal dapat benar-benar terwujud, bukan hanya slogan, melainkan menjadi karakter organisasi. Selanjutnya yaitu loyalitas ASN harus diwujudkan dalam 4 aspek utama. Yang pertama yaitu netral dalam politik, artinya loyalitas bukan kepada partai atau kelompok, melainkan kepada bangsa dan negara, sehingga pelayanan publik tetap objektif dan profesional. Yang kedua yaitu ASN dituntut adaptif dalam teknologi, siap bertransformasi mengikuti perkembangan digital agar pelayanan menjadi cepat, transparan, dan efektif. Yang ketiga yaitu ASN harus berintegritas, menjaga kejujuran, konsistensi, serta akuntabilitas karena loyalitas sejati adalah patuh pada peraturan dan kepentingan publik, bukan kepentingan individu. Dan keempat yaitu nilai berakhlak, bukan hanya slogan, tetapi harus dihidupi dan dalam disiplin, kualitas pelayanan, serta komitmen bersama untuk mewujudkan organisasi yang berintegritas dan dipercaya masyarakat. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.